Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tafsir, kembali lagi di podcast Bin Masir, Bincang Mahasiswa Tafsir. Oke, episode kali ini spesial banget nih karena kita bakal bahas soal keadilan gender dalam perspektif Al-Quran bareng narasumber yang pastinya luar biasa banget dari teman kita mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yaitu Mbak Sukmalia Larasati. Nah, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat sore Mbak Sukma, gimana nih kabarnya? Ya, selamat sore. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, baik ya. By the way, Mbak Sukma ini kalau boleh tahu semester berapa sih? Semester 7. Wah, 7 ya. Oke, kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini apa tuh? Oke, kesibukan terakhir ini adalah mengikuti organisasi baik di internal ataupun eksternal kampus. Oke, lumayan sibuk ya. Oke, sebelum memasuki pembahasan, tadi kan kita akan membahas mengenai keadilan gender dalam Al-Quran. Nah, sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita membahas yang ringan-ringan dulu nih. Mulai dari pengertian gender, kemudian perbedaannya mengenai gender dan seks. Nah, menurut Mbak Sukma nih, apa sih gender itu? Kemudian untuk perbedaannya bagaimana? Perbedaan gender dan seks. Oke, terkait dengan pengertian gender dan seks ya. Yeah. Jadi gender itu adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tanggung jawab. Artinya di sini adalah bentuk konstruksi sosial seperti itu. Nah, kemudian kalau seks itu adalah jenis kelamin. Kemudian kalau perbedaannya itu tentu sangat berbeda sekali ya. Kalau gender itu bisa diubah kapan saja, artinya hal ini bukan mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seks itu tidak bisa diubah sama sekali. Artinya seks itu sudah mutlak dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak yang sudah merubah jenis kelamin ketika sudah dewasa, itu tentu jenis kelamin adalah seperti halnya pada saat dia lahir seperti itu. Artinya tidak bisa diubah. Seperti itu. Oke, jadi kita tadi sudah mendengarkan mengenai pengertiannya gender, kemudian perbedaannya dengan seks. Nah, selanjutnya nih, bagaimana mengenai prinsip kesetaraan gender itu? Oke. Terkait dengan prinsip kesetaraan gender ya. Untuk prinsip kesetaraan gender itu yang saya baca itu ada 3. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial seperti itu. Nah, kemudian mungkin akan lebih baik lagi ketika kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah terkait dengan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Seperti yang sudah tertuliskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ya, ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtal jinna lil insani illa liya'budun. Nah, dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu tentu dalam hal beribadah ya, itu dilihat dari hal beribadah, bukan dilihat dari jenis kelaminnya. Artinya di sini adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba itu dilihat dari ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari jenis kelaminnya. Kemudian tentu manusia adalah makhluk sosial, kemudian makhluk yang paling sempurna di bumi ini, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba untuk menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Karena yang dilihat itu bukan dari jenis kelamin, tapi tingkat ketakwaan kita. Nah, disitulah kita akan mengetahui secara individu ya, bagaimana kita itu menjadi seorang hamba seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua ya, prinsip kesetaraan gender tentang laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi khalifah di muka bumi. Nah, hal itu juga sudah tertuang dalam surat Al-Baqarah, yang mana dalam surat tersebut
itu sudah dijelaskan bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi. Dan menjadi khalifah di bumi ini bukan dilihat dari jenis kelaminnya. Artinya kita sebagai makhluk sosial, kemudian makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sepatutnya kita menjaga bumi kita bersama. Bukan hanya kita itu menjaga bumi melihat dari identitasnya seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'annya juga tidak ada penyebutan antara laki-laki dan perempuan, tapi secara umum seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan prinsip kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Dan sebelum kita lahir itu kita itu menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian hal itu juga dialami oleh semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan hal tersebut tentu sudah tertuang dalam surat Al-A'raf gitu. Jadi di sini tidak ada yang tidak menerima perjanjian primordial sebelum mereka itu dilahirkan ke bumi seperti itu. Jadi di sini sudah jelas bahwasannya Al-Qur'an itu juga tidak memandang jenis kelamin, tapi secara keseluruhan, baik dari kita itu menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan gitu. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kesetaraan dalam hukum dan sanksi bagi laki-laki dan perempuan itu, menurut Mbak Sukma bagaimana? Oke, terkait dengan hukum dan sanksi ya, di dalam Al-Quran itu kan ada surat An-Nur ya tentang perzinaan itu. Ya. Nah, tentang perzinaan itu juga hukuman kemudian sanksinya itu disamakan antara laki-laki dan perempuan. Di situ tidak ada perbedaan berdasarkan identitas, kemudian hukumannya itu berbeda, tapi di situ adalah hukumannya sama, baik laki-laki dan perempuan. Karena mereka sudah melanggar, kemudian hukumannya adalah sesuai dengan yang ada di Al-Quran seperti itu. Jadi di situ Allah pun sudah, menurut saya Allah itu sudah adil ya terhadap makhluknya baik laki-laki ataupun perempuan. Namun bagaimana kita menjadi makhluknya itu kadang yang kurang dalam menghadapi situasi-situasi tertentu seperti itu. Dan terkadang di situ adalah kita itu apapun pekerjaannya, kemudian apapun hal-hal lain itu dilihat dari berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan kita itu manusia, sama-sama manusia seperti itu. Nah, itu yang mungkin kerap digaungkan oleh manusia-manusia sekarang ya. Kemudian menurut saya adalah kesetaraan gender itu bisa tuntas ketika dalam kita menjadi seorang manusia itu bisa memiliki rasa saling memahami antara keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena ketika rasa memahami kemudian rasa mengerti itu sudah dimiliki oleh seorang individu, saya kira kesetaraan gender dan keadilan gender itu pasti sudah selesai di sini seperti itu. Cuman kan bagaimana kita itu menjadi seorang manusia yang kemudian melihatnya itu bukan kita sebagai seorang manusia, tapi melihatnya berdasarkan identitas seperti itu. Nah, begitupun dengan sanksi, kemudian hukuman di Al-Quran juga sudah menjelaskan, kemudian terkait dengan hukuman yang mencuri itu. Yang mencuri itu pun hukumannya sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dipotong tangannya seperti itu. Jadi di situ Allah itu tidak melihat berdasarkan identitas, tapi dilihat dari kita sebagai seorang manusia, kemudian seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya nih sebelum memasuki pertanyaan terakhir, menurut Mbak Sukma sendiri bagaimana potensi keberhasilan dan pencapaian yang sama terbuka bagi laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran? Ya, terkait dengan potensi dan keberhasilan ya. Sebenarnya terkait dengan potensi dan keberhasilan itu dilihat dari individunya. Karena orang-orang zaman sekarang itu mereka itu lebih bagaimana mereka itu tidak mengusahakan atas hal-hal yang ingin dicapai, sehingga hal itu tidak tercapai seperti itu. Nah, sebenarnya juga dalam Al-Quran itu sudah sudah menurut saya sudah
berkeadilan lah. Dan di Al-Quran pun sudah menerangkan bahwa kita itu memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, entah itu kita berkarya kemudian berprestasi, tidak ada pembatasan seperti itu. Dan tentu tidak ada pembatasan yang mana pembatasan tersebut tidak keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Artinya di sini adalah kita sebagai seorang manusia dibebaskan untuk berekspresi, tidak dilihat dari jenis kelamin seperti itu. Oke, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, mungkin ada closing statement dari Mbak Sukma. Oke, closing statementnya adalah wa alaisalil insani illa masa'a. Apa yang kamu usahakan hari ini itu adalah hasil yang nantinya kamu peroleh. Nah, di dalam surat An-Najm tersebut juga di situ sudah menjelaskan bahwasannya kita itu akan berusaha sesuai dengan apa yang nantinya dihasilkan, itu juga bukan berdasarkan dari identitas baik laki-laki ataupun perempuan, tapi bagaimana kita itu menjadi seorang hamba untuk berusaha atas apa yang kita inginkan. Dan tentu Allah itu pasti akan menolong seorang hambanya atas apa-apa yang sudah diusahakan seperti itu. Bukanlah melihat dari seorang laki-laki kemudian seorang perempuan, karena kita itu sama gitu. Intinya adalah dalam pembahasan ini yang kita simpulkan adalah kita itu sama-sama manusia. Jangan dilihat berdasarkan identitas seperti itu. Oke, keren sekali ya teman-teman. Semoga pembahasan kita tadi bikin kita makin paham bahwa wacana gender dalam Al-Quran itu sangatlah luas, dinamis, dan penuh nilai keadilan jika kita menelaahnya dengan jernih. Terima kasih banyak untuk Mbak Sukma yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih untuk Sobat Tafsir yang sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap santai dan tetap membuka hati untuk ilmu. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.